Leluhur Kiai As'ad, bagian 7. As'ad menjadi pedagang rampan. Sewaktu Kiai Samsul berguru di Mekah untuk yang kedua kalinya, As'ad yang masih tergolong remaja mencoba menyeberang ke Jawa. Rupanya remaja As'ad ingin menampak jejak sang ayah. Selain mencari jejak leluhur, tujuan utama As'ad adalah mencari ganti tanah yang diminta residen Pamekasan. Seperti disinggung di bagian terdahulu, tanah milik pesantren yang terletak di Desa Campak, Kecamatan Bulai, Pamekasan, akan dimanfaatkan untuk industri garam oleh pemerintah. Sebagai gantinya, pihak pesantren dipersilahkan mencari sendiri tanah mana yang disukai di wilayah Jawa bagian timur. Karena itu, keberangkatan As'ad ke Situbondo juga dibekali surat sakti dari residen Pamekasan. Tidak hanya itu, dalam perjalanan menuju Situbondo itu juga dimanfaatkan untuk berdagang kecil-kecilan. As'ad ternyata membawa barang-barang dagangnya berupa rampan, barang-barang jenis tali dan tikar, sehingga masyarakat Situbondo waktu itu mengenal As'ad sebagai pedagang rampan. Diceritakan, di saat As'ad sedang asik-asiknya menawarkan barang dagangan, tiba-tiba ada seorang Habib Al-Musawwa yang juga mengaku dari Semarang. Anehnya, sang Habib itu langsung bertanya kepada As'ad, "Kamu ini siapa?" Dijawab, "Saya As'ad bin Ibrahim." Mendengar jawaban itu, sang Habib mengangguk-anggukkan kepala sambil menepuk-nepuk pundak As'ad seraya berkata, "Kamu tak perlu jualan, pulanglah dan sampaikan salam saya kepada ayahmu." As'ad langsung tercengang, terlebih ketika Habib mengatakan bahwa As'ad lebih baik membantu ayahnya mendirikan pondok. "Sampaikan kepada ayahmu, nanti kalau bikin pondok di sebelah sana," kata Habib Al-Musawwa sambil menunjuk ke arah timur. As'ad semakin penasaran. Sebelum kembali ke Madura, As'ad ingin kejelasan dari pesan-pesan sang Habib tadi. Sambil membawa barang dagangannya, ia pun lantas mengembara ke arah timur, sesuai arah yang ditunjuk oleh Habib Al-Musawwa. Dalam perjalanan yang penuh tanda tanya itu, As'ad bertemu petinggi kepala desa Sumberjo. Kepada kepala desa ini, As'ad memperlihatkan surat sakti tanda hak mencari penukar tanah dari residen Pamekasan. Petinggi itu langsung menawarkan tanah yang masih berupa hutan perawan, yang kini ditempati sebagai pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo itu. Tawaran itu memang tidak langsung diterima, tapi dalam hati As'ad, lokasi hutan tersebut sesuai dengan arah yang ditunjukkan Habib Al-Musawwa tadi. Bisa dipahami, karena memang kultur Madura memberikan penghargaan lebih kepada keturunan Arab. Bahkan boleh jadi Habib Al-Musawwa kala itu dianggap sebagai wali. Karena itu, sebelum ia melapor kepada keluarga di Kembang Kuning, As'ad memberanikan diri menjajaki kemungkinan lokasi hutan itu sebagai ganti kompensasi tanah milik keluarga yang diminta residen Pamekasan. As'ad tak mau pulang ke Madura tanpa hasil, maka dibuatlah tetenger tanda kalau lokasi hutan yang ditawarkan petinggi tadi itu kelak menjadi milik keluarganya. Beberapa pohon ditebang dan semak-semak pun dibakar. Namun celakanya, ketika ia sedang menebang pohon sambil membakar semak belukar, tiba-tiba datang beberapa petugas dari kantor Kanjeng Situbondo lalu menangkap As'ad. As'ad dituduh mencuri kayu dan merusak hutan. Seketika itu, ia dibawa ke Situbondo dan dimasukkan ke penjara. Tapi untung ada Nyonya Kanjeng yang kala itu ikut melihat As'ad diinterogasi. Nyonya Kanjeng merasa kasihan dan dengan dalih macam-macam akhirnya bisa mempengaruhi pikiran Kanjeng. Konon Nyonya Kanjeng waktu itu membela As'ad mati-matian. Ia bahkan mengatakan anak itu As'ad seperti anak familinya sendiri. Akhirnya As'ad dikeluarkan, tapi dengan syarat bisa menunjukkan bukti bahwa ia masih famili Nyonya Kanjeng. As'ad tak kehabisan akal. Surat sakti dari residen Pamekasan ditunjukkan. Berkat surat sakti itulah
kemudian dibebaskan dan bahkan diperbolehkan kapan saja datang ke kantor sang kanjeng.